Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Komstar. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-19-nya podcast Falcomtech Batu Raja. Nah, hari ini spesial banget dalam rangka memperingati Hari Ibu di 22 Desember nanti. Nah, kita kedatangan seorang mbak yang sangat luar biasa. Beliau hadir di Falcomtech Batu Raja untuk sharing dan berbagi pengalamannya. Penasaran kan? Tapi tahan dulu, karena sebelumnya jangan lupa Falcomster berikan dukungan terhadap channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum Mbak Risma. Waalaikumsalam Putri. Masya Allah, apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Yeah. Nah, apa sih kesibukan Mbak sekarang ini? Saya sekarang bekerja di sekolah negeri sebagai tenaga administrasi. Tenaga administrasi. Iya. Terus itu juga Mbak Risma ini teman Putri kuliah ternyata. Iya. Iya. Teman Putri kuliah di alumni kita sama. Iya. Satu kampus. Iya. Nah, jadi selain Mbak ini jadi tenaga administrasi Mbak ya, di Iya. sekolah itu ada kesibukan lain nggak? Sekarang mengurus anak. Ngurus anak. Ngurus anak ini usianya berapa tahun? Baru 4 bulan, Mbak. Baru 4 bulan, masih bayi banget Iya. ya. Nah, berarti pada saat itu juga Mbak ini baru lahiran ya? Iya, baru lahir. Udah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, for your information ya Pak Komser ya, Mbak Risma ini sebelumnya hadir ke podcast kita ini karena mau berbagi pengalaman Mbak ya, Iya. sebagai pejuang garis 2 untuk mendapatkan momongan. Iya. Benar kan ya? Benar, Bu. Nah, benar banget. Nah, boleh nggak sih Mbak share sedikit pengalaman Mbak, bahkan perjuangan Mbak selama menanti buah hati ini? Iya. Jadi saya itu menikah saat usia saya cukup muda ya, Put. Saat usia saya 20 tahun. Waktu itu saya tamat sekolah. Saya tidak kuliah. Saya sudah mencari kerja ke sana kemari di Batu Raja, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu saya memutuskan untuk menikah di usia muda. Gitu. Umur 20 itu Mbak ya? Iya, itu umur 20 tahun. Soalnya saya waktu itu berpikir sedikit sempit ya, soalnya menurut saya walaupun perempuan kuliah tinggi, ujung-ujungnya akan pulang ke dapur saat itu. Saya pikirnya seperti itu. Iya. Sebenarnya harusnya kalau sekarang enggak Iya, Mbak ya. enggak seperti Iya, itu. benar banget. Karena itu masa-masanya lagi pada masa labil, seperti itu, masa labil banget, dan akhirnya untuk menikah, Iya. menjalankan ibadah terlama. Iya. Iya, benar. Nah, maaf Mbak, menikahnya karena dijodohin atau emang Mbak sendiri yang ketemu pasangan yang memang Mbak inginkan? Ya, emang ketemu pasangan ya saat itu. Saya menikah, memutuskan untuk menikah. Oh, jadi bukan dijodohin ya? Bukan. Emang pilihan Mbak sendiri ya? Iya. Alhamdulillah banget gak dijodohin. Itu usia Mbak sama suami? Saat itu usia saya 20 tahun, suami 27 tahun. 27. Oh, Iya. jauh juga Mbak Iya, ya? jauh juga. Selisih 7 tahun berarti Iya. ya? Oke deh. Nah, di usia yang terlampau lumayan jauh itu gimana Mbak? Apakah sampai sekarang masih atau gimana? Saya sudah bercerai dengan suami pertama, ya karena suatu hal kan, bukan karena momongan, bukan. Iya. Jadi itu berapa lama usia pernikahannya? Saya bertahan dengan suami pertama itu selama 13 tahun. Lama Iya. ya, 13 tahun. Dan itu memang belum dapat momongan Mbak ya? Waktu itu saya sempat hamil di tahun 2009. Saya menikah di tahun 2007. Iya. Terus? Waktu itu saya menjadi pejuang garis 2 itu dimulai di usia 7 bulan saat sudah ditanya sama mertua. Oh, berarti Iya. 2 tahun nikah itu Mbak sempat hamil, Iya. tapi keguguran. Iya, keguguran. Oh ya Mbak, ngomong-ngomong katanya ya, Iya. keguguran ini lebih sakit dari lahiran ya? Iya, lebih sakit. Oh, itu keguguran di usia berapa bulan kehamilannya? Jadi waktu itu saya menikah di usia pernikahan 7 bulan. Saya mulai ditanya sama mertua kapan hamil, udah hamil atau belum gitu kan.
Awalnya saya nggak terlalu memikirkan untuk punya momongan kan, soalnya usia masih muda gitu Putri ya. Tapi setelah ditanya sama mertua, saya mulai gelisah gitu kan. Jadi saya memutuskan dengan suami untuk konsul ke dokter yang ada di Batu Raja. Jadi bolak-balik selama 2 tahun itu saya ke dokter Hafiz, ke dokter Saiful, hampir semua dokter kandungan, dokter Kurnia, dokter Teddy kan. 2 tahun tetap baru hamil, ya. Tapi sayang sekali saya harus keguguran. Itu karena kecapean. Capean dan stres. Terlalu capek. Nggak boleh stres, nggak boleh capek. Iya sih emang. Iya. Jadi Mbak ada apa sih? Ada pressure-nya gimana sih dari keluarga? Gimana tanggapan keluarga Mbak pas tahu Mbak itu keguguran? Ya, yang pastinya mereka sangat sedih ya karena sudah lama ditunggu. Jadi mereka selalu mensupport saya supaya jangan menyerah, tetap semangat gitu. Selain ke dokter, saya juga melakukan pengobatan secara alternatif. Iya. Oh ya Mbak, keguguran tadi itu di usia kandungan berapa bulan? Di usia kandungan yang ke 3 bulan. Oh, emang masih muda ya. Oh iya. Jadi emang masih rentan banget juga masih mungkin rentan. ya. Jadi di 3 bulan itu Mbak keguguran setelah menanti selama 2 tahun. Iya. Oke deh. Nah, kemudian akhirnya qadarullah Mbak ya, Mbak berpisah dengan suami di usia pernikahan yang ke-13. Iya, ke-13. Ke-13 tahun terus Mbak mutusin menikah lagi. Iya, saya sempat single selama 1,5 tahun dan saya menikah lagi. Sekarang, lagi sampai sekarang. Oh, jadi ini suami kedua Mbak ya. Iya. Dan sekarang itu usianya berapa tahun bedanya? Atau seumuran? Kalau suami sekarang beda 2 tahun. Oh, beda 2 tahun. Lebih muda ya. Iya. Lebih muda. Nah, kemudian muncul kan apa namanya itu Mbak, perjuangan Mbak kembali untuk punya momongan itu gimana? Iya, jadi pernikahan saya yang pertama itu perjuangannya luar biasa ya, Put ya. Saya bolak-balik mendatangi dokter. Awalnya waktu 9 bulan menikah itu ke dokter Hafiz ketawa nih Put. Katanya ibu terlalu dini untuk ke dokter. Ya, seharusnya kalau mau konsul itu setelah 1 tahun pernikahan baru datang ke dokter. Kalau di 1 tahun belum juga hamil, itu baru bisa dikatakan infertilitas. Apa itu? Masalah dengan kesuburan wanita. Iya. Nah, jadi waktu itu karena informasi belum secanggih sekarang ya untuk mencari informasi apa itu infertilitas, apa itu program hamil. Jadi saya mencari informasi, membaca majalah, membaca buku-buku, minjem sama teman buku tentang kehamilan kan. Nah, selain itu pengobatan alternatif tadi sepanjang saya menikah dengan suami ada 33 yang saya ingat orang yang saya datangi. Wow, ya. Banyak banget. Selama kurang lebih hampir 2 tahun ya? Enggak, selama pernikahan 13 tahun. Oh, 13 yang pertama itu? Iya, yang pertama. Iya. Jadi macam-macam nih Put. Selama sebanyak orang yang saya temui, 33 itu, niat saya kan sebenarnya minta diurut. Ya, tapi pas saya datangi mereka banyak hal yang aneh-aneh yang menyuruh saya gitu kan. Menyuruh saya minta kambing hitam, ayam hitam ya. Di hati saya itu kok aneh ya. Saya diminta begitu, padahal saya minta urut, tapi mereka menyuruh begitu kan. Tapi karena saya ngebet banget nih, pengen punya anak, saya turutin. Padahal kan ini waktu itu kita kan belum tahu apa itu syirik, apa dosa benar atau salah, namanya masih muda kan Put. Jadi
semakin kesini, semakin tahu ilmu agama, saya merasa itu hal yang salah yang saya lakukan di masa lalu. Nah, jadi untuk pernikahan saya yang kedua, saya tetap sama, masih sulit mendapatkan keturunan. Ya. Itu udah berapa lama Mbak baru dapat momongan? Setengah tahun pernikahan dengan suami kedua. Oh, cepet Iya. berarti ya? Iya, tapi itu juga butuh proses juga itu, Iya. Bud. Jadi saya nggak sengaja ketemu dengan teman saya. Dia bilang waktu itu saya mau operasi tumor payudara. Nah, teman saya bilang saya punya teman. Saya punya teman, dia bisa ngobatin tumor payudara. Jadi pas saya temuin dengan suami saya, katanya orang itu juga bisa urut untuk biar rahimnya dibenarin atau gimana kan. Tapi juga menyuruh saya untuk melakukan hal yang sama kayak saya menikah di pertama dulu. Hal yang aneh-aneh gitu pun. Menyuruh saya untuk berdoa di kuburan, menyuruh saya menanam baju di kuburan, pokoknya hal yang aneh seperti syirik gitu ya. Iya, benar banget. Nah, tapi saya sudah komit dalam hati, saya nggak mau lagi dengan cara yang seperti itu. Saya jelasin sama suami saya juga mendukung niat saya yang tidak mau lagi seperti itu. Dan akhirnya saya menemukan komunitas di Facebook. Ya, di Facebook saya ketemu tentang pejuang garis 2 dengan metode langit melalui doa. Iya. Oh ya, ngomong sebelumnya Mbak, yang tadi Mbak datengin itu statusnya mantri, dokter apa siapa? Saya itu pergi ke tukang urut. Tukang urut. Iya, tukang urut, tapi pas setelah ke situ mereka menyuruh saya hal yang aneh-aneh gitu, bukan sekedar mengurut. Iya. Dan itu emang nggak masuk akal sebenarnya. Iya, Mbak. nggak masuk akal banget. Terus itu juga setelah itu berjalan masih belum ada juga. Iya, belum tetap ada juga. Dan akhirnya maaf Putri potong Iya. dikit ya. Iya. Jadi Mbak ketemu komunitas di Facebook tadi itu gimana? Nah, awalnya saya pikir ini cuman gimana ya, nggak percaya gitu kan. Tapi saya iseng-iseng ikut. Akhirnya saya masuk grup WA. Di situ ternyata semua pejuang garis 2 yang di Indonesia tuh kumpul. Ada beberapa grup, kan ada maksimal ya di WA, berapa ribu peserta gitu kan. Saya itu grup yang keberapa banyak pokoknya kan. Jadi saya masuk di situ, saya merasa saya nih yang paling lama yang belum punya keturunan. Tapi ternyata setelah masuk grup itu, wah banyak, ada yang 25 tahun, ada yang 17 tahun kan. Dan saya di situ merasa nggak sendirian gitu. Iya, bener banget ya. Iya. Jadi nggak sendirian, ternyata ada juga yang banyak hal yang sama. Dan mereka juga masih berjuang juga mungkin ya. Dan sekarang tuh grupnya masih aktif Mbak? Masih aktif? Jadi Mbak masih bergabung? Masih gabung, masih mantau-mantau teman-teman yang lain. Iya. Lalu saya ketemu juga dengan Instagramnya Dr. Zaidul Akbar. Ya, jadi saya gabungkan metode 2 tadi melalui doa, dan juga saya memperbaiki pola makan saya. Karena saya itu kalau program hamil ke dokter itu kan biayanya cukup mahal kan ya. Jadi saya memperbaiki diri dulu, memperbaiki hubungan saya dengan Allah, dan juga mendetoks rahim saya dengan cara meminum ramuan yang melihat di Instagram Dr. Zaidul Akbar tadi. Ya, jadi saya gabungkan. Kalau dulu itu sama suami pertama saya itu ngotot sama Tuhan, itu berdoa maksa gitu ya. Kapan nih Tuhan gitu kan, saya diberi keturunan gitu. Tapi semakin kesini saya sadar Allah itu nggak bisa dipaksa gitu. Iya, bener. Ada waktunya, ada Mbak, waktunya. Ya,
Nah, oh ya Mbak, apa sih ramuan yang tadi itu mungkin bisa Mbak share dan bermanfaat juga buat yang sedang berjuang? Iya. Saya itu hanya minum ramuan setengah jam sebelum makan. Saya minum ada kunyit, jahe sama serai. Itu diiris, diseduh pakai air panas. Ya, setiap pagi itu saya minum itu. Oh, sehari sekali ya? Ya. Sehari sekali. Nah, dengerin ya Pak Komser ya, buat kalian yang masih berjuang juga, dan ini mungkin bisa jadi tips buat kalian. Nah, terus itu Mbak tentunya kan Mbak juga ikhtiar. Amalan ibadah apa sih atau doa apa yang sering Mbak panjatin? Iya. Dari dulu, dari saya menikah yang pertama, saya banyak yang mengajarkan saya itu doanya Nabi Zakaria ya. Robbi habli minas solihin, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Jadi saya sangat tersentuh dengan doa itu ya Mbak ya. Isinya itu, ya Allah ya Tuhanku, berikan saya ahli waris gitu, yang soleh gitu kan. Dan alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Soalnya saya merasa nggak ada yang mengerti perasaan saya. Teman saya banyak Mbak yang menikah, tapi mereka nggak selama saya. Oh iya, karena tadi Mbak ya ada waktunya, ada bagiannya masing-masing. Kadang saya ada merasa senang mendengar mereka 1 tahun 2 tahun belum punya keturunan. Saya merasa bahagia gitu. Saya merasa, oh saya punya teman nih yang belum juga. Tapi saya dengar lagi mereka nggak selama saya. Ada yang 2 tahun sudah punya anak, 3 tahun sudah punya anak. Perasaan saya down lagi gitu. Saya merasa saya yang paling lama. Ya benar banget sih Mbak ya, di saat semua orang itu kenapa nggak sama dengan kita, kenapa hanya kita sendirian gitu. Tentunya pasti Mbak ngedown lah ya, seperti kayak tuh nyalain keadaan, marah sama diri sendiri, marah sama Allah juga terkadang ya. Cuma ya mau gimana gitu kan, ada bagaimana itu, tapi kan semua itu kan nggak nyulutin semangatnya Mbak tentunya ya. Mbak tetap terkadang saya ini frustasi ya. Saya juga sempat menarik diri dari pergaulan. Saya malu dengan teman yang bicara tentang semuanya tentang anak kan. Sedangkan saya diam, nggak punya bahan untuk bicara gitu kan. Ya, jadi lebih memilih mundur ya. Iya, benar banget. Sebenarnya itu bukan salah mereka, tapi salah diri saya sendiri yang banyak perasaan gitu. Terus kemudian Mbak dinyatakan hamil itu saat usia pernikahan Mbak berapa bulan? Dengan suami kedua ini saat usia saya pernikahan ke 6 bulan. 6 bulan. Itu gimana Mbak? Itu saya dari selesai operasi tumor payudara tadi. Mbak juga punya tumor payudara? Iya. Jadi itu tadi gimana awalnya pas Mbak dinyatakan hamil sama dokter itu? Waktu itu saya kan habis operasi tumor payudara, saya operasi tanggal 28 Desember tahun belakang. Nah, saat saya 2 hari pulang dari operasi, saya nggak enak badan nih Put. Ya, saya pikir ini efek dari operasi kan. Nah, tapi saya juga ingat saya itu sudah telat dari tanggal ini PMS. Jadi saya iseng beli test pack. Saya nggak mau terlalu berharap tinggi Put, karena saya sangat sering sekali kecewa kan. Saat test pack negatif kan. Jadi perasaan saya waktu itu biasa saja. Pas di test pack itu garisnya naik 2. Jadi saya tuh agak speechless ya. Iya, jadi
Iya ya, rasa mau beli tes pack satu lagi. Buat memastikan. Iya, ya? buat memastikan. Iya, Jadi bener-bener. saya itu speechlessnya bukan terlalu bereuforia, rasa nggak percaya gitu. Oh iya, bener. Iya. Kaget Dan gitu. itu maaf Mbak, tumor payudaranya Mbak itu masih termasuk tumor jinak atau yang statusnya gimana? Ya, alhamdulillah hasil dari rumah sakit sudah diperiksa sampai ke Palembang, hasilnya jinak. Oh Iya. Itu udah berapa lama Mbak? Sudah 1 tahun lebih. Wow, Iya. udah lama Itu banget. juga asalnya iseng Put. Mm-mm. Saya lagi nonton YouTube tentang periksa kesehatan pada wanita, Mm-mm. cara memeriksa PD kan. Mm-mm. Jadi saya iseng lagi di kamar, saya periksa. Mm-mm. Lah kok saya ada? Mungkin Tuhan mau nunjukin ya biar saya cepat berobat gitu kan. Oh ya, itu by the way, antara tumor payudara sama kehamilan itu ngaruh nggak sih? Kata dokter enggak. Nggak ngaruh Iya, ya? Oh, kirain alhamdulillah. berpengaruh, jadi kayak berkesinambungan gitu, karena kan Iya. setelah operasi dinyatakan hamil Iya, gitu. heeh. Enggak ya? Terus lanjut aja Mbak ya. Iya. Kemudian gimana sih setelah Mbak tahu kalau Mbak itu hamil? Iya, saya nggak sabar untuk ke dokter ya pastinya ya. Tapi kata teman saya kalau terlalu dini ke dokter nggak bagus, kena apa ya, sinar apa USG ya. USG ya? Iya. Oh iya. Jadi benar saya banget. tahan dulu radiasi sebentar. ya. Iya, Iya, heeh. Jadi saya tahan dulu sebentar. Saya ngeflag. Oh. Iya, saya ngeflag selama lebih 1 minggu, saya biarin aja kan. Tapi alhasil saya jadi gelisah, saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter. Yang ada saya dinasehatin sama dokter, kenapa nggak langsung ke sini? Ini bahaya Bu, katanya kan. Apalagi ibu itu sudah lama nantiin buah hati. Ya karena apa, terlalu khawatir tadi, yang jadi stres, mungkin jadi ngeplek. Oh Iya. iya. Alhamdulillah bisa dikasih dokter obat penguat. Jadi alhamdulillah sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah banget ya. Nah, kita ngobrol ini makin menarik aja ya. Kita agak-agak melo. Nah, di segmen satu tadi Mbak Risma udah banyak banget berbagi sama kita, dan kita juga sudah banyak dapat insight-nya. Dan masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita bahas nantinya Mbak ya. Tapi tunggu dulu, Putri punya informasi penting untuk Palkomster semuanya. Jadi, buat yang bingung setelah lulus sekolah mau kemana, sementara belum bisa atau belum mau untuk kuliah, ya udah, buat kalian jangan galau lagi, karena kamu bisa menambah skill dulu di Palkomtek Batu Raja. Tinggal ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan. Nah, apa aja sih program-program yang ada di Palkomtek Batu Raja itu? Seperti aplikasi perkantoran, desain grafis, konten creator, digital marketing, desain website, dan juga web programming. Ada yang suka animasi, juga bisa ambil desain animasi, atau ada juga yang suka editing video, ada video editing di sini. Nah, semua program yang tadi Putri sebutin bisa diambil paket mulai durasi 2 bulan. Ada yang 10 bulan hingga 1 tahun. Dan paling penting, di penghujung tahun 2023 ini kita lagi ada promo spesial diskon akhir tahun. Kalian bisa banget kita traktirin jajan di berbagai merchant kita. Kalian langsung dapat voucher 175.000 untuk jajan atau belanja, bahkan treatment, dan juga kalian bisa ikut kelasnya Mudah Mengaji. Jadi ada 6 merchant kita itu. Yang pertama ada WeDrink, ada Zadonat, ada Nabila Zamana Studio, ada Karin Beauty Clinic, dan juga ada Sumatera Megamart. Dan satu lagi nggak tinggal, ada LPQ Al Muhajirun. Jadi semua itu bisa kalian dapetin vouchernya senilai 175.000 ya. Ingat, promo ini berbatas hanya sampai tanggal 25 Desember 2023. Gitu Mbak. Jadi kita lagi banyak promo yang ini yang nggak tampilin di sini.
bisa didapetin sama teman-teman hanya dengan daftar kursus 2 bulan atau kursus psikote 4 bulan. Nah, gimana nih Mbak rasanya? Kita lanjut lagi ya. Sorry. Nah, gimana rasanya Mbak selama 9 bulan mengandung? Tentunya kan ditunggu-tunggu banget nih ya. Dan ada kendala nggak sih selama 9 bulan itu yang Mbak rasain? Alhamdulillah saya nggak ada kendala, hanya ngeflag di awal tadi. Karena pengalaman saya waktu hamil pertama, saya sangat overprotected dengan diri saya sendiri. Jadi saya terlalu membatasi diri saya. Alhasil kalau kita terlalu berharap kan luruh pergi dianya. Jadi untuk kehamilan kedua saya tidak mau terlalu gimana gitu kan. Saya tetap melakukan aktivitas saya seperti biasa. Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Apa yang mau dimakan saya makan gitu. Sampai-sampai teman kerja itu bilang, wah enak banget ya hamilnya kayak nggak hamil gitu. Itu mual-mual nggak Mbak, sakit atau ada keluhan, kendala ya Mbak? Iya, yang tadi yang di awal yang kok badan saya nggak enak gitu. Makanya saya tunggu berapa hari, saya pastiin lagi ke dokter. Oh, jadi itu cuma pas di awal aja ya? Iya, di awal aja. Oh ya, by the way Mbak lahirannya normal apa sesar sih? Alhamdulillah normal. Iya. Masya Allah, setelah perawatan panjang ya. Iya. Kalau melahirkan normal itu setelah saya bandingkan dengan keguguran ya. Keguguran itu sakitnya bisa beberapa hari. 3 hari sakit luar biasa. Kalau normal, kalau melahirkan sakitnya 1 hari itu terus sampai keluar kan. Kalau keguguran itu dari 3 hari sebelumnya sakit terus itu. Ya makanya betul kata orang memang lebih sakit keguguran daripada melahirkan ya. Ya beda banget emang ya. Jadi udah sempurna nih Mbak ya. Alhamdulillah. Sebagai wanita sudah merasakan hamil, bahkan udah melahirkan juga, dan kemudian Mbak mengasihi juga ya. Terus penasaran ya. Penasaran. Kita mau lihat baby kecilnya Mbak, boleh ya? Boleh. Oke. Nah, kita lanjut lagi di segmen cerita foto. Jadi nanti Putri bakal nge-show foto-foto Mbak atau kegiatan Mbak dan bahkan foto babynya di Smart TV kita ini. Dan Mbak juga nanti bisa cerita sedikit ya. Ini foto yang pertama. Gemes banget. Itu salpok sama kuku ibunya ya. Ada love-love-nya gitu di kuku. Ini waktu umur berapa hari Mbak? Usia mungkin 1 minggu. 1 minggu ya. Oke deh. Next mungkin ada lagi. Oh ini Mbak. Iya, ini lagi bekerja di SMA. Ini kerja sebagai tenaga administrasi tadi ya. Oke, lanjut lagi dong. Nah, ini mau ditinggal kerja. Oh, kalau Mbak kerja, babynya ada sama ini pengasuh. Pengasuh. Oke deh, itu cowok ya? Cowok. Gemoy banget. Ini waktu umur berapa bulan nih? Baru ini ya? Baru 2 bulan itu. Oh iya. Bisa di next. Nah, ini sama kepala sekolah baru. Dari SMA 5 masuk ke SMA 11. Nah, ini pas lahiran ya? Iya, pas mau pulang ini. Lahiran di Mbak lahirannya di mana? Sama dokter siapa sih? Sama dokter, anaknya dokter Hafiz, dokter Wisman. Oh, iya. Di rumah sakit Antonio. Itu berapa berat babynya Mbak? 2,7. 2,7 ya? Oke deh. Boleh lanjut lagi dong. Ini momen pertama ditinggal kerja. Jadi kami foto dulu sama ini ayahnya. Jadi itu ayahnya kerja di mana? Iya, kerja wirausaha. Oh iya. Oke, boleh next lagi dong. Ini yang berjemur tadi ya. Nah, ini baru ya? Baru. Sekarang udah berapa bulan? Ya, kayaknya mirip ayahnya deh. Iya, mirip ayahnya. Pakai tiplek ayahnya.
Baru minggu belakang. Oh, ini. baru banget Iya. ini ya. Udah bisa jalan-jalan ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Ini masih baby banget Iya, ini baru ya. lahir. Ini baby yang selama ini ditunggu-tunggu ya. Alhamdulillah banget. Lanjut lagi dong, ada lagi nggak? Senyum, bisa senyum ya bayi baru lahir ya? Bayi sekarang ajaib. Iya, bisa senyum Sadar ya. kamera. Sadar kamera dia ya. Oke. Ini masih baby banget Iya. ya. Jadi sekarang usianya 4 bulan. 4 Cowok, bulan, Mbak ya? cowok. Cowok, Masya Allah. Siapa nih, Mbak? Nama bayi mungilnya Mbak ini? Tadinya saya mau kasih nama panjang-panjang kan, biar keren. 3 kata. Akhirnya pas lahiran saya berubah kan. Berubah sama ketika. berubah seketika. Yang tadinya banyak ini list nama, saya hanya kasih Agam Atala. Masya Allah, Agam Atala. Artinya apa sih? Kalau Agam itu kan bahasa daerah kita ya. Agam artinya senang, bahagia. Iya. Atala itu karunia dari Allah. Jadi saya sangat bahagia dengan karunia Allah di tahun ini. Alhamdulillah banget Mbak ya. Iya. Nah, ya Mbak. Boleh lanjut lagi? Masih ada fotonya? Ini ya. Iya. Ini kenapa itu captionnya kayak gitu tuh? Dari mandiin. Soalnya ibu saya sudah nggak ada. Oh, jadi Mbak ngurus bener-bener sendiri ya. Emang udah kuat Mbak ngurus baby sendiri dari lahiran? Dari lahiran ada yang ngurusin selama 40 hari. Iya. Lagi nggak? Habis ya? Habis. Oke deh. Jadi itu kegiatan Mbak mulai dari kerja sampai ngurus anak. Dan bahkan sampai udah punya baby sekarang Mbak ya. Pasti Mbak sayang banget ya sama adik Agam ya? Iya. banget itu Mbak ya. Nah, saya itu nggak mau terlalu mencintai sesuatu itu melebihi dari Allah. Jadi saya letakkan sayang saya untuk anak saya di hati saya yang sedang-sedang saja gitu. Oke deh. Terus mau nanya nih ya, biasa kan ibu-ibu itu kan sering banget ngobrol sama anaknya ya. Iya. Curhat, pernah nggak sih Mbak tuh ngobrol sama Agam, curhat-curhat gitu, sering ya? Sering, tapi lebih sering ayahnya. Dari sejak dalam kandungan lebih sering ayahnya. Jadi sekarang dia lebih akrab sama ayahnya. Kalau ngobrol itu ya. Bener banget. Nah, terus menurut Mbak nih yang Mbak rasain ya, siapa sih support system terbaiknya? Orang tua. Walaupun ibu saya sekarang sudah tidak ada, tapi dari dulu beliau selalu mendoakan saya. Beliau selalu bilang, Nita, kalau kamu punya anak, jangan berhenti bekerja, jangan menghalangimu untuk bekerja. Tapi bagaimana ini Bu, kalau saya punya anak, siapa yang ngasuh gitu kan? Namanya kasih orang tua sama cucu ya. Iya, benar. Ibu saya bilang, titipkan sama saya, biar saya mengasuh. Tapi karena beliau sudah tidak ada, tapi saya yakin saya punya anak sekarang berkat doa beliau. Iya, benar banget Mbak ya. Jadi ya nggak terlepas dari doa orang tua tentunya Mbak ya. Terus tadi Mbak kan udah cerita nih Mbak ya, perjuangan Mbak sebagai pejuang garis 2 untuk dapetin buah hati kan ya. Dan sekarang Mbak ya, pembelajaran dari semua ini apa yang bisa Mbak simpulkan? Yang bisa saya simpulkan setelah perjalanan panjang saya, bahwa Allah itu tidak mempersulit kita. Memang Allah sengaja memberikan saya ujian yang berbeda dari teman saya yang lainnya, memang untuk membentuk karakter saya menjadi lebih sabar, menjadi lebih kuat seperti sekarang. Gitu. Iya. Oke deh. Tapi alhamdulillah banget ya Mbak ya, setelah penantian panjang Mbak juga dapat buah kesabaran Mbak juga dapat ya. Nah, himbauan Mbak ya sama teman-teman yang masih berjuang di sebagai pejuang garis 2 Mbak ya. Gimana itu? Ada nggak pesan dari Mbak ataupun saran dari Mbak buat mereka yang masih berjuang? Iya, Bu. Untuk teman-teman di luar sana yang sekarang masih berjuang,
jangan merasa sendirian, jangan putus asa. Tetaplah berusaha dengan cara yang diridhoi Allah. Dan apabila pasangan Anda juga sedang menonton saat ini, tolong jangan biarkan istri Anda berjuang sendirian. Gitu. Oke, makasih Mbak ya. Nah, jadi buat kalian jangan putus asa, jangan patah semangat karena semua akan indah pada waktunya. Betul sekali, Bu. Betul banget. Ya, aku jadi Putri hari ini. Oke deh. Nah, ngomong-ngomong nih ya. Iya. Mbak pengen Agam itu jadi apa sih nantinya kalau udah gede? Terus terang karena saya sering melihat Instagramnya Ibu Retno Marsudi ya. Saya ingin sekali anak saya menjadi Menteri Luar Negeri. Wow, amin ya. Ya, amin ya Allah. Iyalah, amin. Jadi Mbak pengen Agam jadi Menteri dalam negeri, Luar negeri. Menteri Luar Negeri, Masya Allah banget. Semoga diijabah, semoga selalu ada jalannya ya Mbak ya. Iya. Nah, ada nggak sih rencana kan nanti mau menambah adik buat Agam? Iya. Ada ya? Ada. Soalnya saya melihat masih keluarga kami. Dia anak semata wayang. Oh. Barusan ibunya meninggal dan dia sangat down. Dia bicara sama saya, ibu saya sudah nggak ada. Kalau nanti ayah saya juga nggak ada, bagaimana saya? Iya, Nah dari situ saya berpikir walaupun melahirkan itu butuh perjuangan, tapi saya tetap insya Allah menambah satu lagi jika diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Iya. amin. Kasihan sendirian. Iya, Kalau ada orang tuanya temennya. udah nggak ada, iya. Nggak tahu berantem juga nantinya ya. Iya. Biasanya kalau saudara itu kan berantem pasti. Iya pasti. Pasti banget, tapi nggak pas gede. Iya. Iya, pas anak-anak aja. Nah, ini nih kalau suami Mbak nonton juga nih, apa sih yang mau Mbak sampein? Yang mau saya sampaikan pada suami saya, terima kasih sekali kamu sudah menjaga mental saya menjadi sehat selama kehamilan. Sampai sekarang kamu tetap menjaga mental saya juga sampai ASI saya bisa keluar. Terima kasih sudah menjadi suami yang baik untuk saya dan menjadi ayah Agam yang walaupun kerjamu serabutan, tapi kamu sangat membuat saya bangga. Oke, terima kasih Mbak ya. Semoga suaminya menonton nantinya. Harus Amin. nonton dong Mbak ya. Wajib banget ini nonton. Bagian ya. akhir aja. Semoga bahagia terjana Mbak ya. Sehat terus buat Mbaknya, buat Agamnya, Amin. sama terus rumah tangganya ya. Nah, nggak terasa banget nih Pak Komser ya, kita sudah berada di penghujung acara dan hari ini kita banyak banget dapat pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita Mbak Risma ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya buat Pak Komser semuanya. Pak Komser Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan Risma. kami pamit undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.